Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang materi wawasan biata mandala, izinkan saya memperkenalkan pribadi saya. Nama lengkap dan nama singkat saya adalah Mustaqim. Saya beralamatkan di Dusun Kedul, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Baik anak-anak sekalian, itu perkenalan singkat kita. Dan kita sekarang akan membahas tentang wawasan wiyata mandala. Secara harfiah, wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah yang harus dipahami secara mendalam, bukan saja lingkungan secara fisik, tetapi juga lingkungan sosial. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, dan yang ketiga adalah mencintai. Mengetahui lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat kita ketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang gurunya di mana, perpustakaannya di mana, musolahnya di mana, toiletnya di mana, dan mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Yang dalam konteks ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh MTS Ma'arif NU Sukodadi. Yang kedua adalah mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, maka siswa harus mengenalnya. Berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Yang ketiga adalah tahap mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya sudah mengenal perpustakaan, maka perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosial. Mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru. Mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud ta'zim, hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, peran siswa
dalam wawasan wiyata mandala tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang ada dalam pikiran. Wawasan wiyata mandala juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Terhadap sekolah misalnya, maka kita harus menjaga kebersihan, tidak merusak, patuh dan tertib terhadap segala aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, terhadap kepala sekolah dan guru, maka harus dan senantiasa hormat, patuh, taat terhadap tugas-tugas yang diberikan. Bertegur sapa dengan guru secara sopan, menghormati selaku orang tua di sekolah. Yang ketiga, terhadap sesama teman, harus saling menjaga, saling membantu jika dalam kesulitan, saling mengingatkan jika melakukan kesalahan, tidak mengejek, tidak membuli, dan tidak menyakiti hati sesama teman. Terhadap kegiatan sekolah, yang termasuk dalam kegiatan sekolah meliputi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Maka siswa harus mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati dan menjalankan tugas dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya asal ikut atau sekedar mengerjakan ala kadarnya saja. Harus dilakukan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, bersikap ramah selama kegiatan dan selama bersekolah. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalaupun tidak bisa berbahasa Jawa dengan yang halus. Coro kasare ojo muku. Jangan sampai guru dianggap adik. Tapi hormati, gunakan bahasa yang sopan. Kalaupun tidak bisa bahasa yang halus, Jawa yang halus, maka gunakan bahasa Indonesia setidak-tidaknya. Selanjutnya, berkata jujur, disiplin, dan bersikap sabar serta memupuk rasa persaudaraan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah untuk membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Selanjutnya, apa fungsi dari sekolah itu? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tertib atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam bentuk PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selanjutnya, apa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar?
Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah: yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Selanjutnya yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul, keturunan atau tingkat strata ekonomi, bahkan perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat. Sekolah juga harus menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itulah sekolah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran, karena dalam bimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusif. Selanjutnya yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung,
merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar. Belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, sekolah harus terbebas dari penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, sekolah harus terbebas dari propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, sekolah harus terbebas dari kegiatan syuting film atau sinetron tanpa seizin dari pemerintah daerah. Yang keenam, sekolah harus terbebas dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perpelisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Maka perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Juga mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Mengembangkan logika para siswa agar rajin belajar, agar punya gairah untuk menulis, agar punya gemar untuk membaca atau menggali informasi-informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Anak-anakku sekalian yang berbahagia,
Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah harus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada program-program yang telah disusun bersama oleh komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah yang baik, yang berbentuk perangkat keras, sarana-prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, atau apapun yang lainnya. Kepala sekolah harus sering-sering juga mengadakan pertemuan, baik rutin maupun insidentil, yang bersifat intern sekolah, antara kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, ataupun masyarakat sekitar. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, atau yang lainnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Anak-anakku sekalian, rupanya hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya nanti anak-anak sekalian, jika ada sesuatu hal yang kurang jelas, bisa menanyakan kepada pihak-pihak lembaga yang terkait, bisa kepada guru, bisa kepada seluruh tenaga akademisi yang ada di lingkungan MTS Ma'arifat Nuskota. Atau nanti barangkali ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung japri saya melalui kontak WA, atau bisa melalui tatap muka. Tapi jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan. Baik anak-anak sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.